Sore hari ini kami akan membahas tentang biaya produksi. Disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono, jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang. Pokok bahasan seperti pendahuluan, definisi, studi pustaka, contoh soal, ringkasan, dan soal-soal latihan. Pendahuluan, biaya merupakan salah satu faktor kunci yang akan membawa perusahaan menjadi semakin membaik atau memburuk di dalam menjalankan usahanya. Atau dapat dikatakan cost is the concept of giving up something of value in exchange for something else. Biaya yang dikeluarkan untuk membuat suatu produk atau barang dan atau jasa merupakan salah satu unsur yang penting di dalam pengelolaan perusahaan, sebab biaya sangat menentukan di dalam perolehan keuntungan ataupun pendapatan. Biaya merupakan semua pengeluaran yang dapat diukur dengan uang, baik yang telah, sedang, maupun yang akan dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk. Keuntungan merupakan sumber modal yang utama bagi perusahaan agar perusahaan dapat melangsungkan hidupnya atau tetap survive. Biaya dibagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan atau menurut keterkaitan biaya di dalam pembuatan produk, yang terdiri dari biaya langsung, direct cost, dan biaya tak langsung atau indirect cost. Dan yang kedua adalah menurut perubahan dalam jumlah atau volume produksi yang terdiri dari biaya tetap, fixed cost, dan biaya berubah atau variable cost. Yang pertama, menurut keterkaitan biaya dalam pembuatan produk, direct cost. Biaya langsung merupakan biaya yang dapat diidentifikasikan secara langsung yang berkaitan dengan proses atau keluarannya. Direct costs are costs that can identify directly with a particular process of or its output. Biaya langsung terdiri dari biaya bahan baku langsung dan biaya buruh langsung. Biaya bahan baku langsung adalah biaya yang timbul dari pemakaian semua bahan-bahan yang menjadi bagian dari produk jadi dan yang dapat langsung dimasukkan ke dalam perhitungan biaya produk jadi. Contoh yang termasuk biaya bahan baku langsung pada produk jadi seperti mobil adalah pembelian plat besi untuk bodi mobil, pembelian profil baja untuk kerangka mobil, dan mesin. Biaya buruh langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja yang langsung ikut dalam proses pembuatan produk jadi. Contoh yang termasuk biaya buruh langsung pada produk jadi adalah gaji atau upah untuk tenaga kerja pada lintasan produksi. Supir, satpam yang bukan berkaitan tentang barang adalah bukan buruh langsung. Biaya tak langsung atau indirect cost, biaya tak langsung merupakan biaya yang tidak dapat diidentifikasikan secara langsung pada proses atau keluarannya. Indirect costs are costs that cannot be identified directly with specific process or its output. Biaya tak langsung terdiri dari biaya bahan baku tak langsung, biaya buruh tak langsung, biaya komersial. Biaya bahan baku tak langsung adalah biaya yang semua bahan-bahan yang tidak menjadi bagian dari suatu produk jadi, tetapi diperlukan di dalam pengolahan bahan menjadi produk jadi. Contoh yang termasuk biaya bahan baku tak langsung pada produk jadi seperti mobil adalah temporary support atau temporary hook, pengikat yang dilas sementara atau temporary yang digunakan untuk transportasi atau material handling. Biaya buruh tak langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja yang ada di pabrik tetapi tidak langsung ikut dalam proses pembuatan produk jadi. Misalkan helper ataupun bagian untuk staf yang menyediakan minuman. Contoh kecuali perusahaan atau usaha kuliner atau minuman. Contoh yang termasuk biaya buruh tak langsung pada produk jadi adalah gaji atau upah untuk tenaga kerja yang di Departemen Pemeliharaan, satpam, atau driver. Kecuali perusahaan otobus, maka
driver adalah biaya buruh langsung. Biaya komersial adalah biaya yang tak langsung yang dikeluarkan untuk tenaga kerja yang tidak terjadi di pabrik yang terdiri dari biaya penjualan merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka penjualan suatu produk, misal biaya untuk promosi dan iklan, baliho, banner, dan seterusnya. Biaya administrasi merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk mendukung kegiatan-kegiatan pabrik. Menurut perubahan dalam volume produksi, ada fixed cost, biaya tetap adalah biaya yang tidak bergantung pada perubahan volume atau jumlah produksi. Variable cost adalah biaya berubah adalah biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume produksinya atau jumlah atau kapasitas produksi. Biaya primer terdiri dari biaya bahan langsung ditambah biaya buruh langsung, sedangkan biaya primer ditambah biaya tak langsung adalah menjadi biaya pabrik. Biaya pabrik ditambah biaya komersial adalah menjadi biaya total. Biaya total ditambah keuntungan menjadi harga pokok produksi. Biaya yang lain yaitu misalkan incremental and marginal cost, opportunity cost, sunk cost, depreciation. Hal yang lain yang perlu dipelajari adalah tentang umur, ada physical life dan economic life. Incremental cost adalah when one is evaluating the economic impact of a specific decision, some costs may change while others remain unaffected by the proposed change. Jadi pertambahan biaya yang di awalnya belum diperhitungkan. The decision must be evaluated on the basis of the net change or incremental cost of an alternative compared with a net change in associated revenue. Misal, in incremental revenue resulting from implementation of that alternative. Karena ada perubahan, ada alternatif yang baru. When incremental costs are determined on a per unit change in output, we use the terms marginal analysis. Marginal costs and marginal revenue refer to the incremental cost and revenue resulting from a unit change in output. Marginal cost itu adalah biaya berkaitan tentang satu unit barang. Opportunity cost, bila suatu organisasi mempunyai sumber daya yang terbatas, seringkali melakukan tindakan alternatif baik di dalam maupun di luar organisasi. Bila suatu sumber daya dialokasikan ke alternatif yang lain dan berhasil, maka dikatakan ada opportunity cost yang hasilnya sama dengan net revenue yang terdahulu. Contoh, suatu perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja tingkat strata 1, sarjana, tetapi yang melamar adalah yang berkelas strata 2 dalam bidang disiplin yang sama. Maka ini merupakan opportunity cost bagi perusahaan, biaya opportunities. Sunk cost, pada perhitungan keuangan saat tertentu ada kemungkinan bahwa nilai buku, book value dari suatu aset, misal gedung, mesin, tanah, nilainya lebih mahal dari NJOP, nilai jual objek pajak, maka perbedaan inilah yang dikatakan sebagai sunk cost. Contoh, satu unit mesin bubut pada tahun ketiga mempunyai nilai buku sebesar 12 juta rupiah, tetapi apabila dijual hanya berharga 7 juta rupiah, sehingga terlihat bahwa ada perbedaan nilai sebesar 5 juta rupiah. Dan inilah yang dikenal dengan sunk cost. Atau tanah sesuai dengan NJOP per meter persegi seharga 2 juta rupiah, tetapi di pasaran per meter persegi di daerah yang sama ada 5 juta rupiah per meter persegi. Berikutnya topik yang akan kita bahas adalah penyusutan. Penyusutan adalah nilai dari suatu physical asset seperti mesin, alat-alat berat, forklift, dump truck, mobil, sepeda motor, komputer, laptop yang secara normal akan berkurang nilainya sesuai dengan berjalannya waktu.
Ada 3 macam model depresiasi, yaitu model garis lurus, yang kedua sum of year digit method, dan declining balance method. Kita lihat satu persatu. Yang model straight line depreciation method. Rumusnya adalah AD sama dengan P min S dibagi N. P adalah initial cost, N adalah economic life, S adalah nilai sisa. Contoh, suatu barang seharga mobil misalkan 20.000 US dollar atau sekitar 300 juta rupiah, umurnya 5 tahun, nilai sisanya setelah 5 tahun kemudian dijual seharga 5.000 US dollar atau sekitar 75 juta rupiah. Maka depresiasi tahunannya adalah P minus dibagi N. 20.000 dolar dikurangi 5.000 dolar dibagi 5 adalah 3.000 dolar per tahun. Nah, ini dia lihat. Tahun ke-0, tahun ke-1, 2, 3, 4, 5, depresiasi tahunannya rata 3.000 dolar, maka book value di akhir tahun di awal 20.000 dolar, di akhir tahun 17.000 dolar, dan tahun berikutnya nilai sisanya adalah 5.000 dolar. Di sini nilai sisanya adalah 5.000 dolar, awalnya adalah 20.000 dolar, annual depreciation tetap yaitu 3.000 dolar. Maka kalau ditarik dari sini adalah garis lurus. Yang kedua adalah sum of year digit method, yaitu AD1 sama dengan N kali P min S dibagi 15 kalau untuk 5 tahun. 5 dikalikan 20.000 dikurangi 5.000 dibagi 15 adalah 5.000. Tahun pertama adalah depresiasinya 5.000 dolar. Sehingga book value-nya 2.000 dikurangi 5.000 menjadi 15.000 dolar. Tahun kedua adalah N-1 kali P min S dibagi 15. Jadi 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Sehingga 4 kali 20.000 dikurangi 5.000 dolar dibagi 15 adalah 4.000. Ini depresiasi tahun kedua. Sehingga dan seterusnya tinggal nilai sisa pada tahun kelima adalah 5.000 dolar. Ini 5.000. Kurva ini bentuknya tidak lurus tapi kurva. Mengapa? Karena tahun pertama mesin itu masih biaya pemeliharaannya masih murah, sehingga harus dikenakan depresiasi yang lebih mahal. Yang berikutnya adalah declining balance method dengan menetapkan prosentase DBM-nya misalkan 25%. Maka 25% kali 20.000 adalah 5.000 dolar ini. 20.000 dikurangi 5.000 adalah 15.000. Nah, ini tahun kedua 25% kali 15.000 adalah 3.750. 15.000 dikurangi 3.750 adalah 11.250. Demikian seterusnya. Tinggal yang terakhir adalah book value-nya adalah 6.328 dolar 13 sen. Karena nilai bukunya 5.000, maka 6.000 sekian dikurangi 5.000 adalah annual depreciation tahun kelima adalah 1.328 dolar 13 sen. Nah, ini gambarnya. Productive life ada dua, physical life yaitu the length of time the asset is capable of performing its intended function satisfactory, yaitu suatu mesin atau peralatan yang masih dapat digunakan, ditampilkan walaupun secara ekonomis kurang ekonomis tapi masih fungsinya masih cukup memuaskan. Sedangkan economic life ditentukan dengan menghitung umur dari aset yang diperlihatkan bahwa masih bisa memuaskan dan secara ekonomis masih ekonomis. Akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah salah satu cabang ilmu yang banyak mempelajari tentang masalah dan pembentukan biaya produksi. Ada 5 tugas akuntansi biaya, yaitu mencatat, mengklarifikasikan, menganalisis, menginterpretasikan,
menyajikan dan mengendalikan biaya dari suatu proses, pekerjaan, pelayanan, atau bagian-bagian tertentu dari suatu perusahaan. Kegunaan adalah menentukan biaya produk, proses, pekerjaan, satuan, dan departemen. Yang kedua, mengendalikan pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan pabrik, distribusi, dan administrasi perusahaan. Yang ketiga, memberikan suatu dasar estimasi biaya suatu produk dan menetapkan suatu harga jual yang menguntungkan. Yang keempat, menyajikan informasi yang dapat digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan. Sistem akuntansi biaya ada dua, yang pertama job order, yang kedua adalah produksi yang bersifat kontinu dan menghasilkan produk yang baku atau standar. Job order merupakan produksi yang dijalankan, dioperasikan untuk menghasilkan produk menurut pesanan atau order. Contoh, pesanan untuk pembangunan gedung, karena setiap gedung mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Pembuatan poros gerobak sampah, pembuatan pagar rumah dengan dimensi yang berbeda-beda, yang bervariasi. Sedangkan perhitungan menggunakan job order cost accounting adalah sebagai nanti akan dijelaskan. Yang kedua, produksi yang bersifat kontinu dan menghasilkan produk yang baku atau standar merupakan suatu proses produksi yang membuat satu atau beberapa jenis produk yang seragam dan diproses secara terus-menerus. Contoh industri logam dan kimia, pembuatan sabun mandi, minyak tanah, BBM, mie instan, minuman dalam cup. Sedangkan perhitungan menggunakan proses cost accounting. Ini job order cost accounting, ada biaya bahan langsung, ada biaya buruh langsung, ada biaya tak langsung pabrik berubah. Nah ini, untuk pekerjaan ada misalkan dua pekerjaan X dan Y, maka alokasinya kita bisa lihat di sini. Sedangkan proses ini kita bisa jumlahkan di mana akhirnya totalnya kita bisa peroleh. Sedangkan proses cost accounting, sistem ini dipakai untuk menghitung biaya produksi yang bersifat terus-menerus, kontinu. Sistem ini tidak dapat dikenal lagi biaya yang dikeluarkan untuk setiap jenis produk tertentu. Biaya satuan hanya dapat dihitung dengan membagi total biaya pabrik selama periode tertentu dengan jumlah produk jadi yang selesai dikerjakan. Total biaya pabrik pertama periode tertentu diperoleh selama periode tertentu diperoleh dari penjumlahan biaya-biaya pada setiap departemen yang dilalui oleh pabrik tersebut. Ada departemen 1, departemen produksi, departemen pemeliharaan, ada biaya bahan langsung, biaya buruh langsung, biaya tak langsung pabrik berubah, kemudian total biaya pabrik. Nah, di sini dijumlahkan di departemen 2, total biaya pabrik 1, departemen 1, biaya bahan langsung, biaya buruh langsung, biaya tak langsung, pabrik berubah, dan seterusnya dijumlahkan, maka masuk pada berikutnya departemen 3, masuk seperti ini, kemudian di gudang, akhirnya didapatkan total biaya pabrik. Ringkasan, topik ini telah membahas tentang definisi biaya, klasifikasi biaya, biaya total, depresiasi, job order accounting, proses cost accounting. Ada beberapa soal yang bisa dikerjakan. Daftar pustaka disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono, Politeknik Negeri Malang. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di topik yang lain. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Terima kasih.